Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Akhir tahun 2021, tepatnya tanggal 31 Desember 2021, saya tetap diperintahkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan tentang pembangunan bait Allah rohani dan mempersiapkan gereja Tuhan, mempersiapkan jemaat-jemaat Tuhan untuk bisa terangkat, terbang ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu nanti digenapi. Karena tidak lama lagi kita akan masuk kepada 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti masa harpazo itu akan terjadi, masa pengangkatan itu terjadi pada pertengahan 7 tahun terakhir itu. Oleh karena itu, Roh Kudus dengan tegas memerintahkan kepada saya untuk mengajarkan kepada saudara bagaimana membangun bait Allah secara rohani, membangun badan saudara, badan kita semua ini menjadi bait suci Allah, supaya nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi, gereja melahirkan orang-orang yang sempurna, yang bisa harpazo, terangkat, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Ketika masa itu terjadi, saudara sudah menjadi siap. Jadi, saudaraku, sekalipun saya memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, tapi itu tidak perlu saya jadikan satu kesombongan rohani, kemudian saya bolak-balik cerita tentang kesaksian bagaimana saya memiliki pengalaman pribadi, bertemu dengan Tuhan dan lain sebagainya. Itu tidak perlu. Yang perlu saya sampaikan kepada saudara justru adalah bagaimana saya membentuk saudara, membentuk tubuh Kristus, membentuk jemaat-jemaat Tuhan itu nanti mencapai kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Tuhan, sehingga ketika Wahyu pasal 12 itu nanti digenapi, saudara ini bisa terbang, terangkat. Saudaraku, ini pekerjaan besar, saudaraku. Jadi yang dimaksud bait suci secara rohani itu yang pertama ini menunjuk kepada badan kita masing-masing yang menjadi kediaman Roh Kudus. Kemudian dalam arti yang lebih luas, dalam arti makro, yang dimaksud dengan bait suci itu adalah gereja Tuhan di akhir zaman, yang dituliskan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17, di mana gereja Tuhan di akhir zaman itu juga punya 3 tingkatan. Saudaraku, mereka yang nanti akan harpazo itu diangkat ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi, maka wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian langsung dibawa kepada Allah dan ketahatannya, itu ruang Maha Kudusnya. Kemudian mereka yang diungsikan, itu ruang kudusnya. Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian mereka yang tertinggal, itu keturunan yang lain. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pembangunan bait Allah rohani yang pertama menunjuk supaya badan kita ini menjadi baik. Saudaraku, saya tidak mengajak saudara bangun gereja yang besar sekali, memakan dana bertriliun-triliun. Saudaraku, saya tidak akan mengajak saudara membangun seperti itu, tetapi saya ingin mengajak saudara membangun badanmu, supaya badanmu itu jadi tempat kediaman Roh Kudus, supaya badanmu ini sehat sampai Tuhan Yesus datang, supaya badanmu ini diberkati Tuhan, berkelimpahan, berkemenangan, dijaga, dipelihara Tuhan, sampai dengan nanti ketika harpazo itu tiba, saudara diharapkan bisa terangkat, bisa terbang saat Tuhan Yesus Kristus datang. Sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, saudara yang dikasihi Tuhan,
Jadi yang saya sampaikan kepada saudara ini adalah pembangunan bait Allah rohani. Ini yang membuat badanmu sehat, yang membuat badanmu diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Jadi saya nggak mengajak saudara membangun gereja yang besar, yang magrong-magrong, saudaraku. Bait Allah jasmani itu nanti malah menjadi sesuatu motivasi yang salah kalau di akhir zaman kita memiliki cita-cita yang seperti itu. Karena cita-cita kita itu membangun tubuh Kristus, membangun badan saudara, membangun kesatuan di antara jemaat-jemaat Tuhan di seluruh penjuru bumi ini, supaya menjadi tubuh Kristus yang bersatu. Seperti Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu, nampak tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungan matahari, bulan, dan bintang. Bisa saudara baca. Saudara, pembangunan bait Allah rohani dan pembangunan bait Allah jasmani ini sudah menjadi konflik sejak awal, dimulai ketika kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi antara pembangunan bait Allah rohani dengan pembangunan bait Allah jasmani itu sudah mulai jadi konflik, dengan ditandai dengan kelahirannya Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Ini awal ketika Tuhan mencanangkan pendirian bait Allah rohani. Ini membuat Herodes pada saat itu yang merehab, yang membangun bait Allah jasmani, yang bait Allah itu direhab oleh Raja Herodes Agung. Itu bait Allah yang dibangun pada zaman Zerubabel, itu kemudian direhab secara megah oleh Raja Herodes Agung itu. Raja Herodes Agung yang yang membangun, yang merehab bait suci Allah jasmani menjadi luar biasa indahnya itu, menjadi cemburu, menjadi ada konflik dengan kelahiran Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, dia meletakkan dasar untuk terbangunnya bait Allah rohani, saudaraku. Sehingga mulai saat itulah terjadi pergesekan, satu pertentangan. Herodes tidak begitu suka dengan kelahiran Tuhan Yesus. Ini dulu yang membuat Herodes itu, saudaraku, menjadi sangat cemburu, marah, karena dia raja yang merehab bait suci yang dibangun zaman Zerubabel karena sudah kurang begitu baik, kemudian direhab menjadi megah luar biasa. Itu dibangun, direhab sekitar tahun 19 sebelum Masehi. Dan kemudian kalau kita baca alurnya, kemudian itu juga roboh bait Allah yang jasmani itu pada tahun 70 Masehi ketika diserang oleh pasukan Roma di bawah Kaisar Titus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi adanya pergesekan, adanya konflik pembangunan bait Allah rohani dan bait Allah jasmani ini bermulai ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, di mana Tuhan Yesus Kristus sebagai tokoh sentral dari bait Allah rohani ini mendapatkan satu kecemburuan dari Herodes, tokoh yang membangun bait Allah jasmani, tokoh yang membangun bait Allah jasmani itu menjadi megah luar biasa, sampai murid-murid Yesus pun heran betapa indahnya bait Allah ini. Saudaraku, pernah suatu ketika begitu sampai Tuhan ngomong, nanti suatu ketika tidak akan kamu lihat, semua akan diratakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi konflik antara pembangunan bait Allah rohani yang dimulai oleh Tuhan Yesus Kristus dengan orang-orang yang membangun bait Allah jasmani itu terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus lahir. Saudaraku, saat itulah mulai terjadi konflik. Herodes marah, mencari-cari Yesus. Saudaraku, saudara, siapa toh Herodes itu, saudaraku? Herodes itu orang yang sangat paham kitab suci loh, saudaraku.
Jangan saudara pikir Herodes itu orang asing yang nggak ngerti kitab suci sehingga pengen bunuh Yesus. Saudara, tidak seperti itu. Herodes itu justru orang yang sangat paham, sangat mengerti dengan kitab suci. Dia merehab bait suci pada zaman Yerubabel itu, saudaraku. Direhab menjadi bait suci yang begitu megah, luar biasa. Herodes itu merupakan penganut agama Yahudi, sekalipun dia memang keturunan dari orang Edom. Saudaraku, dia keturunan orang Edom, tetapi sangat menjunjung tinggi agama Yahudi. Bahkan saking cintanya terhadap agama Yahudi, Herodes ini mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Yahudi. Jadi KTP-nya gitu Yahudi, saudaraku. Dia mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Yahudi. Ini karena kecintaannya kepada agama Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini Herodes. Jadi Herodes itu orang yang ngerti Alkitab, bahkan orang yang membangun bait suci megah sekali, saudara. Dan di samping Herodes, penasihat Herodes, di kiri kanan Herodes itu juga para imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Artinya orang-orang yang sangat paham Alkitab, saudaraku. Tetapi demikian, mereka itu tidak senang dengan kelahiran Tuhan Yesus. Betapa terkejutnya, saudaraku, Herodes ketika orang Majus berkata ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Saudaraku, kalau sudah melihat di samping kiri kanan Herodes itu adalah imam kepala dan ahli Taurat. Bisa saudara baca dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang keempat. Kemudian saudara, betapa Herodes ini terkejut ketika Tuhan Yesus Kristus lahir. Tuhan Yesus yang merupakan pemimpin dari pembangunan bait Allah rohani ini dilahirkan. Dia disebut juga raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Ini betapa terkejutnya Herodes ketika orang Majus datang, moro-moro ujuk-ujuk datang, saudaraku, kemudian berkata ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Saudara bisa membaca di Matius pasal 2 ayat 1 dan 2, saudaraku. Ketika saya berpikir ini, memang orang Majus ini seolah-olah konyol ya, saudaraku. Seolah-olah nggak ngerti, nggak tanya-tanya dulu gitu, saudaraku, kepada yang lain. Tetapi kenapa tanyanya langsung kepada Herodes? Padahal dia menanyakan raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Lah, otomatis Herodes tersinggung, saudaraku. Lah, wong rajanya itu dia, saudaraku. Misalkan di satu wilayah, ini rajanya saya, misalkan. Kemudian ada orang datang. Di manakah raja yang dilahirkan? Padahal rajanya saya, saudaraku. Ya pasti saya tersinggung, saudaraku. Herodes pun demikian ketika orang Majus itu sekonyong-konyong datang, saudaraku, orang Majus itu datang kepada Herodes, ya dia terkejut. Oh, rajanya ini saya, kok ada orang dari negeri asing. Bahkan dikatakan itu para bijak, para raja, saudaraku. Dia berkata ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Padahal yang menjadi raja saat itu Herodes. Tentu Herodes ini tersinggung, saudaraku. Dan saya pikir waktu itu orang Majus itu begitu karena dia begitu yakin dengan visi tentang bintang, dia yakin dengan penglihatan tentang bintang itu, tentang petunjuk bintang itu, maka kepada Herodes pun nggak takut, saudaraku. Bayangin deh, di istananya Herodes dia bertanya, ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Ya Herodes pasti tersinggung, saudaraku. Kemudian selanjutnya, karena Herodes itu orang yang membangun bait suci Allah, ini juga tentunya menjadi marah dan cemburu ketika orang-orang Majus setelah
pulang dari mengunjungi bayi Yesus itu tidak kembali lagi kepada Herodes. Bahkan orang Majus sempat mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada bayi Yesus. Pembangun bait Allah rohani itu, orang Majus memberikan persembahan terbaik kepada pondasi Tuhan Yesus Kristus yang merupakan cikal bakal dari pembangunan bait Allah rohani ini. Orang Majus memberikan persembahan terbaiknya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada bait suci megah yang didirikan oleh Raja Herodes. Ini yang membuat Herodes semakin marah, akhirnya menjadi kalap. Saudaraku, yuk kita akan baca betapa Herodes itu terkejut ketika orang Majus itu datang. Ya, orang Majus ini kok ya nggak nanya-nanya dulu gitu loh, saudaraku. Terang di situ itu rajanya Herodes, kenapa bertanya di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Ayo kita akan baca Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Ini betapa beraninya orang Majus itu, betapa seolah-olah konyolnya orang Majus itu karena begitu taat dengan petunjuk bintang, saudaraku, sampai nggak takut ketika masuk istana Herodes itu menyinggung perasaan Herodes. Ayo kita akan baca Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Ini siapapun pasti tersinggung loh, saudaraku. Kalau dalam posisi Herodes kemudian ada orang Majus seperti ini, pasti tersinggung, saudaraku. Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin, saudaraku. Jadi orang orang Majus itu begitu berani, bahkan karena yakinnya dengan petunjuk bintang, seolah-olah dia bersikap konyol. Dia nggak tahu kalau dengan pertanyaannya itu dia akan menyinggung Raja Herodes, karena rajanya terang Herodes pada saat itu. Tetapi orang Majus ngomong, kami bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin, saudaraku. Jadi orang Majus itu orang yang taat dengan petunjuk bintang. Kalau sekarang ya orang yang taat dengan petunjuk Roh Kudus, saudaraku. Orang yang taat kepada petunjuk hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kemudian Matius pasal 2 ayat 7 sampai 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidiklah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini Herodes sudah memiliki rencana buruk, karena dia pura-pura ingin ikut datang, tapi sebetulnya dia cemburu dan ingin membunuh bayi Yesus. Kemudian Matius pasal 2 ayat yang ke-16. Ini reaksi Herodes ketika tahu bahwa dia sudah diperdaya oleh orang Majus. Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Amin, saudaraku. Dari sinilah, saudaraku, permulaan pengertian bait Allah rohani dimulai, yaitu ketika Yesus Kristus Tuhan kita lahir, yang mengakibatkan marahnya Herodes. Herodes ini penguasa bait Allah lahiriah yang megah, saudaraku, yang luar biasa indah, sampai murid-murid Yesus pun
terheran-heran betapa indahnya bait Allah ini, ada batu-batuan mulia di dalamnya. Saudaraku, bait Allah yang luar biasa itu di dalam kuasa Herodes. Saudaraku, ini yang mengakibatkan Herodes itu yang merupakan penguasa dan yang merehab bait Allah itu, saudaraku, menjadi marah besar. Kemudian pembangunan bait Allah yang rohani ini kemudian ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dewasa dan menyucikan bait Allah. Saudara, jadi yang dimaksud bait Allah itu semenjak Tuhan Yesus Kristus lahir itu rupanya bukan bangunan jasmani. Saudara perhatikan ini baik-baik. Kalau orientasi kita adalah pembangunan perkara-perkara lahiriah, ya, kalau gedung itu perlu untuk menampung supaya kita bisa mendidik jemaat. Tetapi itu bukan orientasi, bukan tujuan kita. Saudaraku, itu bukan tujuan hakiki. Tujuan hakiki itu membangun badanmu, supaya badanmu itu ketika Tuhan Yesus Kristus nanti datang, saudaraku, atau bahkan sebelumnya, yaitu di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu badanmu itu terbentuk menjadi bait suci Allah, dan engkau bisa harpazo, bisa terangkat, minimal bisa diungsikan. Saudaraku, ini tujuan. Saudara, jadi berulang kali Roh Kudus menekankan pesan ini kepada saya. Nggak usah banyak cerita penglihatan ini, tapi bentuklah jemaat menjadi bait suci Allah. Jadikan badanmu kudus, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus mencerminkan sifat-sifat bait suci Allah. Saudaraku, ini tujuan dari pembangunan bait suci Allah yang diawali. Permulaan pengertian bait Allah rohani ini dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan itu membuat marah dari pihak orang-orang yang begitu cinta dengan bait Allah jasmani, yaitu Herodes. Ini marah, saudaraku, karena orang Majus nggak datang kepada Herodes, tidak menyembah di bait Allah yang dibangun Herodes itu, tetapi justru datang kepada Yesus dan, saudaraku, menyembah Yesus, kemudian mempersembahkan yang terbaik itu kepada orang yang akan membangun bait Allah rohani. Emas, kemenyan, dan mur itu persembahan yang terbaik pada saat itu dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan di bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Orang Majus ini pinter juga, saudaraku, taat dengan petunjuk Roh Kudus, taat dengan petunjuk bintang. Saudara yang dikasih Tuhan, saya beritahu lagi saudara, sampai akhir hayat Yesus ketika disalib, maksud saya karena hakikatnya Tuhan Yesus Kristus itu, saudaraku, dia kekal, tetapi sebagai manusia, sebagai anak manusia, dia pernah mengalami kematian. Sampai akhir hayatnya di kayu salib, itu Tuhan Yesus Kristus itu dikenal sebagai penyesat loh, saudaraku, di sana. Bahkan karena dia dianggap sebagai penyesat, orang yang dianggap bisa membangun bait Allah di dalam waktu yang singkat, dalam waktu 3 hari, itu dikatakan sebagai penyesat, padahal dia sedang mau membangun bait Allah rohani. Sampai matinya Tuhan Yesus, Tuhan itu dikenal sebagai penyesat, bahkan disalibkan di antara penjahat-penjahat. Kalau hamba-hamba Tuhan sekarang kan kalau meninggal dunia mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Ada ratusan, ada ribuan, bahkan jutaan orang yang melayat. Saudaraku, kalau hamba Tuhan yang tenar, saudaraku, yang layat itu bisa ratusan ribu, sampai jalanan berjubel. Saudaraku, tapi Tuhan Yesus itu sampai akhir hidupnya itu dicap sebagai penyesat. Saudara bayangkan ini Tuhan kita. Karena dia memberitakan pembangunan bait Allah rohani ini yang bertentangan dengan apa yang dicanangkan oleh Herodes dan ahli kitab pada saat itu. Saudaraku, akibatnya sampai akhir hayat Tuhan Yesus ini dia dikenal sebagai penyesat. Saudaraku, sampai
kejadiannya begitu luar biasa. Tuhan Yesus itu ditolak oleh bangsa Israel. Kemudian saudaraku, keselamatan itu sampailah kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan itu sampai akhir hayatnya, karena dia menyampaikan pembangunan bait Allah rohani ini bertentangan dengan para ahli kitab, imam kepala dan para ahli kitab, saudaraku, para pakar teologi pada zaman itu, saudaraku, kemudian bertentangan juga dengan Raja Herodes. Maka sampai matinya Tuhan Yesus di kayu salib, saudaraku, dianggap menghujat Allah karena bisa membangun bait Allah di dalam 3 hari. Tuhan katakan begitu, saudaraku, itu yang membuat Tuhan dihukum sampai disalib. Saudaraku, Tuhan itu sampai akhir hayatnya dianggap sebagai penyesat. Bahkan saudaraku, kalau melihat murid-murid juga begitu, saudaraku, Petrus, Yohanes, Yakobus dan lain sebagainya itu sampai akhir hayatnya menjadi martir. Itu dianggap sebagai orang-orang yang enggak benar pada masanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mendapatkan hukuman-hukuman yang begitu sadis. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita akan membaca Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Ini ketika Tuhan Yesus mempertegas bahwa yang dimaksud bait Allah itu ternyata bukan bangunan lahiriah. Sekali lagi, sekarang kita jangan berorientasi, jangan bertujuan utama untuk membangun sesuatu yang lahiriah, tapi mari kita bertujuan membangun bait Allah secara rohani. Badanmu, supaya badanmu itu suci, kudus, menjadi kediaman Roh Kudus. Ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi, saudara bisa terbang, diangkat. Ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, ayat yang ke-14 digenapi, saudara bisa diungsikan. Dan jangan sampai saudara, usahakan jangan sampai saudara menjadi orang-orang yang tertinggal karena kanak-kanak rohani. Saudara, ayo kita akan membaca Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Ayat 20, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Amin. Saudara, pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang bisa membangun bait Allah di dalam waktu 3 hari ini menjadi bahan utama ketika Yesus disidang. Dan kemudian akhirnya, saudaraku, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ini menjadi berita utama di dalam dakwaan, bahwa mereka mendakwa Tuhan Yesus sudah menghujat Allah karena bisa membangun bait Allah di dalam waktu 3 hari. Jadi Tuhan Yesus itu sampai akhir hayatnya itu dianggap sebagai penyesat, saudaraku, karena dia mengabarkan tentang terbangunnya bait Allah rohani. Bait Allah rohani itu apa, saudaraku? Bukan batu, bukan permata, bukan gedung mewah, saudaraku, tapi badanmu. Saudaraku, badanmu yang digunakan dengan benar, dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang digunakan untuk kebaikan, kekudusan, kesucian. Badanmu yang mendapatkan perlindungan dari malaikat kudus, sehingga engkau diselamatkan ketika tulah-tulah terjadi di muka bumi ini. Badanmu yang menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus secara permanen dan sempurna, sehingga nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi, engkau akan bisa terbang, diangkat. Saudara, itu, saudaraku, apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada saya untuk saya beritakan, bahwa sekarang ini bukan masanya lagi untuk berlomba-lomba membangun sesuatu yang lahiriah, tetapi harus membangun sesuatu yang rohani, seperti Tuhan Yesus Kristus ini. Saudaraku, perjuangan Tuhan Yesus Kristus ini sudah
mulai dikerjakannya 2000 tahun yang lalu, dan saat ini sampai kepada tangan kita, saudaraku. Perjuangan untuk membangun bait Allah rohani ini. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini jadi topik utama dakwaan terhadap Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus disalib pada saat itu. Tuhan Yesus mati di antara penjahat-penjahat. Tuhan Yesus dianggap sebagai penyesat, saudaraku. Tuhan Yesus mati dianggap sebagai penyesat, loh, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi demikian, kemudian ini pun kemudian dipertegas. Jadi pesan dari Tuhan Yesus Kristus ini dipertegas oleh Rasul Paulus yang ditulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Saudaraku, ayo kita akan baca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi, tidak tahukah bahwa kamu ini bait suci Allah? Kalau selama ini yang dikira, ayo kita beribadah ke bait suci, saudaraku. Bait suci itu badanmu sendiri loh, saudaraku. Pertama, saudaraku, badanmu sendiri. Badanmu yang harus digunakan dengan benar, dari ujung rambut sampai ujung kaki, mencerminkan sifat-sifat bait suci Allah. Perbuatanmu yang baik, benar dan kudus, itu bait suci. Kalau saudara bisa melakukan ini, maka ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi, saudara nanti akan harpazo, akan rapture. Tetapi kalau saudara ini tujuannya membangun bait Allah yang jasmani, yang saudara bangun itu bait Allah jasmani, saudara berlomba-lomba membangun yang jasmania, saudara nanti akan keliru, bahkan akan ikut arusnya Raja Herodes yang dahulu, saudaraku, membunuh Tuhan Yesus. Terlalu bangga dengan bait Allah jasmaninya yang mewah, yang megah, tetapi bait Allah rohani tidak diperhatikan. Herodes menjadi jahat, memiliki sifat bunuhan terhadap Yesus. Itu sesuatu yang jahat, padahal dia paham Alkitab, dia beragama Yahudi, dia menjunjung tinggi adat istiadat Yahudi. Saudaraku, Herodes seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya bait Allah rohani ini menunjuk kepada gereja akhir zaman yang digambarkan sebagai seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan 2, atau tepatnya ayat yang ke-1 sampai ayat ke-17. Seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu gambaran gereja Tuhan di akhir zaman. Saudaraku, simak baik-baik. Selama ini ada satu pengertian yang kurang tepat. Yang tepat, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Perempuan berselubungkan matahari, bulan, dan bintang itu gereja di akhir zaman. Saudaraku, di mana gereja akhir zaman itu akan melahirkan 3 tingkatan iman. Yang pertama, mereka yang harpazo, itu anak laki-laki. Kemudian mereka yang diungsikan, itu perempuan yang diungsikan di padang gurun selama 1260 hari. Kemudian yang ketiga itu yang pelataran, itu kanak-kanak rohani atau keturunan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian bait suci Allah yang selanjutnya ini menunjuk kepada langit baru dan bumi baru. Saudaraku, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 3. Saudaraku, saya akan bacakan. Ini arti dari bait Allah yang rohani. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu,
dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Amin. Jadi bait Allah rohani ini pada akhirnya menunjuk kepada Yerusalem baru, saudaraku, yang turun dari surga sesudah kerajaan 1000 tahun damai. Jadi, saudaraku, ini yang disebut bait Allah yang rohani, saudaraku, yang mulai harus kita bangun, di mana fondasinya itu Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Kemudian, saudaraku, saat ini kita harus membangun gereja akhir zaman yang karakternya adalah Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudaraku, menjadi tanda besar di langit seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini, saudaraku, yang harus kita bangun sekarang ini. Jadi orientasi kita, tujuan kita saat ini adalah membangun jemaat-jemaat yang menjadi bait suci Allah, hidupnya menjadi kediaman Allah Roh Kudus, saudaraku, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Anggota-anggota tubuh kita ini harus kita gunakan dengan baik, dengan benar, dengan kudus, sehingga mencerminkan sifat bait suci Allah. Sehingga nanti kalau pengukuran bait suci Allah di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu dilaksanakan Tuhan, kita terukur dan kita termasuk orang-orang yang nanti bisa harpazo, bisa diungsikan, saudaraku, untuk menghindar dari masa antikris, saudaraku. Dan kita akan segera masuk di 7 tahun terakhir ini. Kemudian harpazo itu terjadinya di pertengahan 7 tahun itu, saudaraku. Pengungsian itu juga di pertengahan ke-7 tahun itu, saudaraku. Kemudian masa antikris juga terjadi mulainya di pertengahan ke-7 tahun itu. Oleh karena itu, begitu dahsyat rahasia ini, kita harus persiapkan jemaat, kita harus persiapkan gereja-gereja Tuhan supaya bisa mencapai kriteria bait suci Allah, supaya hidupnya menjadi bait suci Allah. Jangan hanya keluar rumah ibadah, tetapi hidupnya enggak menjadi bait suci Allah, saudaraku. Tetapi badannya sendiri harus menjadi bait suci Allah. Ini yang membuat nanti itu saudara itu bisa diangkat, bisa rapture, bisa harpazo. Ini yang membuat saudara nanti bisa diungsikan, peugo. Kalau gedung yang mewah, saudaraku, sekalipun ibadah saudara di gedung yang mewah, tapi kalau saudara tidak menjadi bait suci Allah, ya nggak bisa terangkat. Gedungmu yang mewah itu nggak ikut diangkat loh, saudaraku. Tetapi yang akan diangkat Tuhan itu kalau badanmu itu mewah. Mewah karena apa? Karena di dalam badanmu ada Roh Kudus, ada harta mulia. Kalau tubuhmu engkau bangun menjadi mewah, perbuatan yang mulia, engkau memiliki perbuatan-perbuatan karakter bait suci Allah, ini badanmu menjadi mewah, saudaraku. Bait sucimu menjadi mewah, dan saudara akan harpazo nanti. Tetapi kalau yang saudara bangun itu bangunan lahiriah, ya saudara belum tentu diangkat. Saudaraku, malah bisa jadi konflik. Banyak sekali, saudaraku, orang yang berorientasi membangun sesuatu yang lahiriah itu akhirnya malah jadi konflik. Jadi konflik antar jemaat, internal keluarga, dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi kalau kita belajar menjadikan tubuh ini bait suci Allah, saudaraku, ini luar biasa. Saudara akan sehat, saudara. Kalau saudara bait suci, saudara sakit pun bisa disembuhkan Tuhan. Kalau saudara ini bait suci, saudara akan mengalami kemenangan, akan diberkati. Kalau saudara ini bait suci, saudara akan dilindungi ketika tulah-tulah bencana-bencana ini melanda bumi.
Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudaraku selanjutnya ini orang yang melanjutkan cita-cita Herodes, ini juga ada saudaraku. Jadi jangan pikir nggak ada saudaraku. Orang yang begitu cinta membangun perkara lahiriah, membangun, kalau Herodes itu merehab bait suci lahiriah menjadi sangat megah. Nah, di akhir zaman orang yang melanjutkan cita-cita Herodes ini juga ada. Ini akan mengejar dan membangun segala sesuatu yang jasmani. Pembangunan bait Allah rohani ketiga, saudaraku, sudah dicanangkan, saudaraku, sudah disiapkan berbagai macam perabotnya, kemudian imam-imam yang mau melayani, kemudian saudaraku binatang untuk dikorbankan sudah mulai dipersiapkan, saudaraku. Nanti kalau bait Allah yang jasmani itu jadi, saudara, saya beritahu, itu sumber konflik. Sumber konflik. Jadi pembangunan bait Allah yang dahulu dirobohkan oleh Kaisar Titus dari Roma, itu kalau dibangun lagi, saudaraku, ini cita-citanya Herodes, saudaraku. Ini karena Herodes itu yang membangun bait Allah itu, tentunya orang-orang yang memiliki, yang sehati dengan Herodes ingin membangun itu kembali, saudaraku. Padahal kalau Tuhan juga ngomong rombak bait Allah itu, tapi orang-orang yang memiliki hati seperti Herodes ingin membangun kembali, dan itu sumber konflik. Tetapi meskipun sumber konflik nanti mengakibatkan bergejolaknya perang dunia dan sebagainya, tetapi sekalipun itu sumber konflik, suatu ketika akan jadi juga, saudaraku. Dan bait Allah yang jasmani itu nanti akan dikuasai oleh pembinasa keji. Kalau saudara membaca dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15, kalau saudara membaca dalam Daniel 3:27, saudara, itu nanti akan menjadi markas pembinasa keji. Saudara bayangin, bait suci Allah menjadi tempat pembinasa keji. Saudara perhatikan baik-baik. Ayo kita akan baca Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Ini orang-orang yang terjebak melanjutkan cita-citanya Herodes membangun kembali bait Allah yang dahulu roboh itu. Saudara, orang yang terpancang pikirannya untuk fokus membangun perkara-perkara lahiriah itu nantinya, saudaraku, akan masuk kepada golongan orang-orang yang mencintai pembangunan yang lahiriah, pembangunan bait suci lahiriah. Saudaraku, ayo kita akan baca siapa nanti yang akan menjadi penguasa dan berdiri di bait suci, saudaraku. Matius pasal 24 ayat yang ke-15 dan selanjutnya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini peogo, pengungsian, saudaraku. Bukan yang harpazo tidak seperti ini, saudaraku. Orang-orang yang sedang diperanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Amin. Saudaraku, jadi suatu ketika memang bait Allah yang jasmani yang dahulu dirobohkan itu nanti akan jadi lagi. Tetapi yang menjadi penguasa di sini nanti dikatakan ketika pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Si pembinasa keji, si antikris yang berkuasa selama 42 bulan. Saudaraku, 42 bulan atau 3,5 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu nanti antikris berkuasa.
Kemudian orang-orang yang rohaninya, yang dirinya sudah terbentuk menjadi bait suci Allah lewat pengajaran manajemen tubuh sebagai bait suci Allah, dia hidupnya menjadi bait suci Allah. Saudaraku, di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu dia mengalami harpazo. Di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 ayat yang ke-14 dia mengalami pengungsian. Saudaraku, mereka diungsikan, tetapi orang-orang yang kanak-kanak rohani akan dilanda masa antikris yang lamanya 42 bulan. Matius pasal 24 ayat yang ke-15, pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus, menginjak-injak pelataran bait suci. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Saudaraku, Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang kelima menyatakan bahwa lamanya adalah 42 bulan. Pembinasa keji itu akan menguasai bumi. Kalau Daniel pasal 3 ayat 27 itu pertengahan 7 masa, artinya 3,5 masa, 3,5 tahun, sama saja. Saudaraku, ayo kita akan membaca 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan ayat 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Amin. Saudaraku, jadi antikris itu nanti malah duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini kelanjutan dari orang-orang yang membangun visinya Herodes, yang melanjutkan cita-citanya Herodes. Saudaraku, karena Herodes bangga dengan bait suci yang dibangunnya, yang luar biasa indahnya itu. Saudaraku, tapi Tuhan Yesus katakan, rombak bait Allah itu, aku akan membangunnya di dalam waktu 3 hari. Saudara yang dikasih Tuhan, supaya saudara bisa terangkat, saudara bisa harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, saudara bisa diungsikan Veugo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, ayat yang ke-14. Saudara harus menjadi bait suci hidupmu itu. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah memulai acara ini 2000 tahun yang lalu dengan kelahirannya. Bahkan dia sudah mengorbankan nyawanya supaya saudara bisa menjadi bait suci Allah yang rohani. Saudara, sudah 2000 tahun yang lalu acara pembangunan bait Allah yang rohani ini dicanangkan. Saat itu mendapat tentangan dari Herodes. Herodes yang bangga dengan bait Allah jasmani. Bait Allah yang dahulu dibangun Raja Salomo itu, saudaraku, kemudian sudah dirobohkan, saudaraku, kemudian dibangun lagi di zaman Zerubabel, kemudian di zaman Herodes ini dibangun menjadi megah luar biasa. Herodes bangga dengan itu. Herodes nggak mau terima bait Allah rohani yang adalah, saudaraku, tubuhmu, yang adalah Tuhan Yesus sendiri, dan badannya yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan jemaatnya dan tubuhnya. Saudaraku, Herodes nggak mau terima. Oleh karena itu, saudara, kemudian Herodes memiliki rencana buruk, yaitu membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun. Maksudnya juga supaya Tuhan Yesus itu lenyap, tetapi ternyata oleh kuasa Allah dia diungsikan ke Mesir untuk beberapa saat waktu itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi supaya saudara ini terangkat, saudara ini harpazo, jadikan tubuhmu bait suci Allah. Ini pesan Roh Kudus melalui saya di tahun 2022 supaya saudara terhindar dari tulah. Kalau nanti tulah-tulah itu terjadi, meterai, sangkakala, dan bokor itu dicurahkan ke muka bumi, saudara selamat kalau saudara jadi bait suci Allah. Tapi kalau saudara membangun bait Allah yang jasmani, ketika meterai, sangkakala, dan bokor itu dicurahkan, bait Allah yang jasmani itu mudah roboh.
saudaraku. Tapi bait Allah rohani yang adalah saudara itu luar biasa diberkati Tuhan. Bait Allah roh jasmani itu saudaraku, ada gempa mungkin 8 magnitude gitu sudah roboh saudaraku. Tetapi kalau badan saudara yang dilindungi oleh Tuhan, yang menjadi bait suci Allah, saudara akan tetap selamat. Yang kedua, kalau saudara menjadi bait suci Allah, saudara ini akan diberkati, saudara akan dijadikan berhasil. Kemudian yang ketiga, kalau saudara menjadi bait suci Allah, badanmu loh, saudaraku jadi bait suci Allah, saudara ini akan sehat, kalaupun sakit akan disembuhkan. Sampai Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara.